Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah wa ba'du. Insyaallah pada kali ini kita akan membahas berkaitan tentang jumlah ismiyah ya. Jumlah ismiyah. Sebenarnya kita membahas mengenai tentang kalimat di dalam bahasa Arab ya. Dia dibagi dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kita akan membahas berkaitan tentang jumlah ismiyah terlebih dahulu ya. Jadi jumlah ya. Jumlah atau kalimat ya. Di dalam bahasa Arab itu dibagi dua, teman-teman. Ya. Ini kita akan bahas besok ya. Yaitu jumlah fi'liyah ya. Fi'liyah ya. Jumlatun fi'liyatun dan jumlatun ismiyatun ya. Ismiyatun. Nah, jumlatun fi'liyatun kita akan bahas di pembahasan berikutnya. Kita akan membahas tentang jumlah ismiyah. Nah, sebelum kita membahas tentang rinci ya, apa sih jumlah ismiyah, apa itu jumlah fi'liyah? Ya. Simpelnya jumlah ismiyah itu adalah sebuah kalimat yang didahului oleh isim. Sebuah kalimat yang didahului oleh isim ya. Kalau jumlah fi'liyah ya sebuah kalimat yang didahului oleh fi'il. Sebuah kalimat yang didahului oleh fi'il itu pengertian yang paling singkat menurut kami ya. Kalau di bahasa Arab kan seperti ini, teman-teman bisa tulis. Ya, jumlatun ismiyatun hiya jumlatun mabdu'atun ya bismin ya. Hiya jumlatun mabdu'atun bismin ya. Dia adalah sebuah kalimat yang diawali oleh isim ya. Adalah sebuah kalimat yang diawali oleh isim. Dia maksudnya kembali ke sini adalah sebuah kalimat mabdu'atun yang didahului dengan isim. Itu pengertian secara letter-letternya. Apakah dia punya rumus? Tentu saja ya. Dia punya rumus ya. Sama seperti di bahasa Indonesia juga ada rumus SPOK ya. Itu yang umum ya. Sebentar. Nah itu contohnya kurang lebih demikian teman-teman. Yaitu kalau di bahasa Indonesia itu ada yang namanya SPOK ya. Cuman kalau di kalimat dalam bahasa Arab, kalau jumlah ismiyah itu rumusnya adalah ya mubtadaun plus khobarun ya. Kalau Latinnya seperti ini. Mubtada plus khobar. Nah, mubtada dan khobar ini dia adalah tugas dari sebuah kata ya. Dia adalah sebuah tugas dari sebuah kata. Nah, biar lebih jelas, kami akan berikan contoh ya. Al-masjidu ya. Al-masjidu ba'idun ya. Ba'idun ya. Al-masjidu tugasnya adalah mubtada ya. Ba'idun adalah khobar. Nah, kok bisa kita artikan seperti ini? Oke, kita akan rincikan sekarang. Kita masuk ke pengertian ya, ke pengertian. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian, kita harus tahu bahwa setiap tugas, teman-teman, setiap tugas itu dia punya hukum saklek. Hukum saklek itu mesti itu hukumnya. Mesti itu hukumnya. Nah, kemarin kan kita sudah bahas masalah analisa harokat ya, teman-teman. Kita udah tahu nih, mana apa sih marfu, apa mansub atau majrur. Ya kan, kalau marfu dhammah, mansub fathah, majrur kasroh. Seperti itu ya. Nah, mubtada itu dia punya hukum yang pasti. Jadi, setiap mubtada itu hukumnya marfu. Demikian khobar, setiap khobar juga berhukum apa? Marfu.
Loh, terus gimana cara membedakannya? Sebentar, kita akan masuk ke pengertian ya. Tapi intinya, teman-teman bisa nulis bahwa eh, apa namanya? Mubtada hukumnya selalu marfu. Mubtada hukumnya selalu apa? Selalu marfu ya. Khobar hukumnya selalu marfu. Khobar hukumnya selalu marfu. Nah, teman-teman bisa screenshot dulu ya. Lalu di pause videonya bisa teman-teman tulis. Ya, karena saya akan hapus. Nah, kita sudah tahu nih contohnya ya. Al-masjidu ba'idun. Kita sudah tahu hukumnya mubtada dan khobar itu pasti sama-sama marfu, yaitu berharokat akhir apa? Dhammah atau dhammatain. Sekarang kita harus tahu nih pengertian dan ciri-ciri dari mubtada dan khobar. Nah, kita mulai dari mubtada ya. Saya kasih footnote gini ya. Nah, mubtada adalah isim ma'rifat di awal kalimat ya. Isim ma'rifat di awal kalimat. Nah, apa itu isim ma'rifat? Isim ma'rifat itu adalah isim yang dikenali ya. Isim yang dikenali. Contohnya apa? Cirinya ya. Cirinya adalah ada alif lamnya ya. Ada alif lam. Misalkan saya ngomong ke teman-teman, saya megang buku ini, lalu saya ngomong, Alkitabu jamilun. Buku ini adalah bagus. Nah, teman-teman pasti apa bahasanya? Dong ya, paham. Kalau yang ditunjukkan adalah buku ini, yang bagus adalah buku ini. Seperti itu ya. Nah, kurang lebih isi ma'rifat itu seperti itu, teman-teman. Jadi menunjukkan segala sesuatu yang kita ketahui. Yang kita ketahui. Agak sana, nak. Nah, seperti itu. Ada alif lamnya. Nah, tadi kan kita contohkan al-masjidu ba'idun. Al-masjidu kan ada alif lamnya ya, teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Isim ma'rifat yang ada di awal kalimat ya. Al-masjidu ba'idun, al-masjidu di awal kalimat dan dia isim ma'rifat karena ada alif lamnya. Ciri pertama dari isim ma'rifat adalah isimnya ada alif lamnya. Apakah ada ciri yang lain? Ada, teman-teman. Yaitu nama orang ya. Nama orang. Jadi setiap nama orang dihitung ma'rifat. Muhammad, Hisham, atau nama Indonesia seperti Deka, ya, Setio, dan sebagainya. Selama dia berada di depan, maka dia menjadi mubtada. Setio jamilun. Setio adalah orang yang ganteng. Ya. Maka Setio di situ menjadi mubtada karena dia adalah isim ma'rifat di awal kalimat. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Lalu yang kedua adalah khobar. Khobar adalah isim yang menjelaskan mubtada. Maaf ya, tulisannya agak amburadul. Seperti itu. Isim yang menjelaskan mubtada. Loh, gimana maksudnya isim yang menjelaskan mubtada? Simpelnya seperti ini, teman-teman. Setiap kalimat yang tidak terlengkapi rumusnya, maka kalimat itu tidak sempurna, tidak mufidah ya. Contohnya seperti ini. Ketika saya ngomong ke teman-teman, saya bawa buku ini. Saya ngomong ke teman-teman misalkan, Mas, buku ini, selesai sampai di situ. Teman-teman akan bertanya, kenapa bukunya? Karena apa? Jumlahnya tidak mufidah. Sama saja ketika saya menunjukkan khobar saja. Bagus, bagus. Teman-teman bakal tanya, apa yang bagus? Buku ini. Oh, buku ini bagus. Baru kalimat tersebut mufidah, dapat dipahami ya. Dapat dipahami dan sempurna. Seperti itu teman-teman sekalian. Nah, itu maksud dari khobar ya. Dia adalah isim yang menjelaskan mubtada. Sebentar. Terus pertanyaannya apakah ada ciri-cirinya? Kami katakan ada ciri-cirinya ya. Tapi ciri-ciri ini tidak pasti ya. Ciri-ciri ini tidak pasti. Tapi yang bisa dianalisa ya kemungkinan dua ini. Yang pertama, dia datang ya. Datang setelah mubtada ya. Dan dia bertanwin ya. Dan dia bertanwin. Bertanwin. Seperti itu teman-teman. Ya.
Nah, semoga ini bisa dipahami ya. Semoga ini bisa dipahami. Itu untuk jumlah ismiyah. Baik, kita akan menuju ke contoh ya. Ke contoh. Dan ini kami akan tunjukkan, teman-teman bisa screenshot dulu ya. Lalu ditulis. Kami bakal tunjukkan i'rab ringkas ya. I'rab ringkas yang teman-teman mungkin dulu ada yang belum tahu sama sekali. Apa sih i'rab itu? Kenapa sih kok harus belajar i'rab? Atau gimana-gimana? Itu pertanyaan nanti kita bakal jawab. Tapi yang penting teman-teman ketahui dulu alurnya untuk meng-i'rab itu seperti apa sih. Nah, karena nanti ada tugas ya untuk meng-i'rab. Kita beri contoh yang tadi ya. Al-masjidu ba'idun. Ya, al-masjidu ba'idun. Masjid itu adalah jauh ya. Al-masjidu, masjid, masjid ini ya. Jauh ya. Jauh. Nah, pertanyaan pertama, ini jumlah ismiyah atau fi'liyah? Maka kita sepakat ini adalah jumlah ismiyah. Kenapa? Karena diawali oleh isim ya. Diawali oleh isim. Nah, terus berarti kita sudah tahu nih alurnya. Ini jumlah ismiyah karena kita tahu awalnya adalah isim. Berarti nggak mungkin dong beralih ke jumlah fi'liyah. Rumusnya maksudnya. Berarti rumusnya kan pasti mubtada plus khobar. Berarti kita tinggal milih nih, mana yang mubtada, mana yang khobar. Paham ya teman-teman ya? Nah, kita sudah tahu apa sih mubtada? Mubtada adalah isim ma'rifat di awal kalimat. Isim ma'rifat ciri-cirinya adalah alif lamnya. Nah, kita analisa di sini nih. Mana yang ada alif lamnya? Ba'idun atau al-masjidu? Ternyata al-masjidu. Maka al-masjidu apa namanya? Menjadi mubtada. Selesai, tinggal nyari khobarnya. Khobarnya adalah ba'idun. Cirinya apa? Datang setelah mubtada dan dia bertanwin. Nah, selesai perkara. Ini untuk menganalisanya ya. Saya ajari untuk menganalisanya seperti itu teman-teman. Nanti kalau sudah terbiasa nggak perlu ngomong seperti itu, terlalu lama ya. Oh ini, selesai. Karena sudah paham. Sekarang kita i'rab ringkas, ya. I'rab ringkas teman-teman. Ya. Al-masjidu, ya. Al-masjidu, ya. Urutan i'rab seperti ini ya. I'rab ringkas ya. Yang pertama hukum, maaf. Yang pertama tugas ya. Mubtada atau khobar karena kita masih mempelajari jumlah ismiyah. Yang kedua hukumnya marfu, mansub atau majrur. Yang ketiga cirinya ya. Ciri-ciri dari hukum tersebut ya. Marfu dengan dhammah, marfu mansub dengan fathah atau majrur dengan kasroh. Nah, kita contohkan di sini. Yang pertama tugasnya, yang pertama kata ya. Kata ya. Kata apa yang di i'rab? Nggak ada katanya, mana bisa? Al-masjidu ya. Lalu yang kedua tugasnya menjadi mubtada ya. Yang ketiga hukumnya marfu. Yang keempat ciri-ciri hukumnya adalah dhammah. Yang pertama mubtada, dia isim di awal kalimat. Marfu karena dia berharokat akhir dhammah, makanya hukumnya marfu. Ciri-cirinya ya dhammah mengikuti. Mudah teman-teman ya. Nah, ba'idun silahkan di-i'rab sendiri untuk coba-coba. Jumlah fi'liyah insyaallah di pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.